bagaimana kita memaknai apa sih Puja Trisandia ini gitu. Sebenarnya pertanyaan tentang Puja Trisandya itu udah saya pertanyakan dari saya kecil. Per baitnya, ini bait 1, ini apa sih isinya? Bait 2, ini apa sih isinya? 3, 4, 5, 6, bahkan kok mesti ditutup sama Om Santi Santi Santi. Gitu. Tetapi ini seorang semeton biasa, umat Hindu biasa yang bingung akan Trisandia, kemudian mencari tahu dan menemukan arti makna dalam kehidupan Trisandia itu. Puja Trisandya itu kayak mantram untuk pembuka kesadarannya, pembuka hati. Jadi itu guidance-nya nih. Kita jalan ke satu tempat nih, nggak baca map, itu gimana mas? Kan menyasar kita. Bait kedua itu kan menyebut ada yang namanya Narayana. Narayana itu simbol fungsinya Tuhan sebagai kecerdasan yang mengisi setiap ruang dan waktu yang mengatur kehidupan. Karena saya digariskan di dalam karma kelahiran Hindu Bali, ya otomatis itulah jalan saya yang mesti saya pahami nih. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Terima kasih sudah mengikuti Hindu Channel sampai saat ini. Kemarin banyak topik-topik yang menarik, anak muda yang terbaru, dan juga ada kegiatan Dharma Santi BUMN juga. Terus kami informasikan dari Hindu Channel, sampai saat ini Hindu Channel sedang mengadakan lomba cipta lagu rohani Hindu yang diadakan oleh Hindu Channel berkolaborasi dengan Panitia Dharma Santi BUMN tahun 2025. Pesertanya sudah banyak yang menghubungi Hindu Channel. Kami tunggu karya-karya terbaik sampai tanggal 30 Maret. Pemirsa Hindu Channel, saya kemarin mendapat kiriman buku dari salah satu umat Hindu yang ada di Jawa Barat tinggalnya. Ternyata saya baca buku-bukunya sangat menarik. Kemudian juga ada yang bersiap diri untuk hadir di Hindu Channel menjelaskan tentang ide dari Hindu Channel, yaitu tentang Trisandia. Beliau lahir di Jakarta, asalnya dari Bali, terus tinggalnya di Jawa Barat. Langsung kita sapa beliau. Om Swastiastu, Pak Ngakan Putu Ardana. Swastiastu Mas Miko, Swastiastu para sahabat Hindu Channel, Salam Rahayu. Rahayu Pak. Rahayu. Bener nih Pak, lahir di Jakarta. Terus tinggal di Jawa Barat. Jawa Baratnya mana Pak Putu? Di Bekasi Mas. Ya berarti tetanggaan dari Jakarta. Iya. Coret dikit. Berarti dari Jakarta perkiraan pindah di tahun berapa ke Jawa Barat? Saya pindah ke Jawa Barat 2004 ya. Oh 2004. Termasuk sudah lama Pak. Sudah lama. Pak Akan, apa yang dilihat Hindu Channel sampai saat ini, kemudian apa yang dirasakan menjadi umat Hindu? Tentu saja. Oke. Saya lihat Hindu Channel ini satu channel yang sifatnya independen ya. Kemudian yang menarik dari yang saya lihat dari media sosialnya, saya lihat kan itu ada fungsi literasi atau pendidikan ya. Ini memang bagi saya memang sangat diperlukan ya, terutama untuk para sahabat Hindu Channel yang memang ingin memahami esensi keyakinannya itu loh. Dari tempat sana kan berproses lah melalui Hindu Channel ini bisa mengantarkan puzzle untuk disatukan gitu. Sampai masing-masing dari para sahabat Hindu Channel mendapatkan pemahaman yang utuh nih. Hindu itu apa sih sebenarnya? Nah, itu yang saya lihat yang itu menarik. Terus kayaknya anak itu muda banget ya. Anak muda banget. Sampai saat ini Pak Putu menjadi Hindu tentu saja kan ini hal yang perjalanan jauh, apalagi dari Bali kan gitu Pak. Kemudian di tanah rantau seperti itu. Dari kacamata Pak Ngakan, seperti apa Hindu? Hindu itu kan bisa dilihat dari dua aspek ya Mas Miko. Satu, saya
beragama Hindu yang rootnya dari Bali, Oke. kan bukan itu pilihan saya juga. Tapi karena saya dilahirkan dari keluarga yang basicnya rootnya dari Bali, ya udah. Di dalam Hindu kan itu ada yang namanya hukum itu karma, ya, yaitu karma kehidupan saya. Nah, karena saya digariskan, bagi saya ya, ini perspektif saya. Karena saya digariskan di dalam karma kelahiran Hindu Bali, ya otomatis itulah jalan saya yang mesti saya itu pahami nih. Yang akhirnya untuk menuju yang tadinya sekedar identitas, menuju ke kesadaran, menuju ke pedoman sikap dalam hidup. Itu aja sih intinya. Iya. Nah, kalau kita Pak ngambilnya manggilnya nanya Pak Ngakan atau Pak Putung ya? Bebas, Pak bebas. Ngakan ya. Bebas, Pak Ngakan. bebas. Banyak sekali Pak Ngakan yang melakukan tirta yatra ke Bali. Ketika kita melakukan tirta yatra ke Bali, tentu kita melihat umat Hindu Bali melakukan persembahyangan. Ya. Biasanya umat Hindu yang di luar Bali sembahyangnya lumayan panjang. Kita Makidung, kita melakukan Trisandia sampai Kramaning Sembah seperti itu. Namun ketika kita tirta yatra di Bali, kita melihat orang semeton kita di Bali langsung melakukan Kramaning Sembah seperti itu. Yang menjadi pertanyaan diskusi dari ide buku ini, Miko yang melihat, kita kan dari kecil sudah selalu mendengar Trisandia, apalagi orang Bali kan sudah pasti. Bagaimana kita memaknai apa sih puja Trisandia ini gitu. Gitu kan, ini kan jangan sampai orang Hindu di luar Bali ketika datang ke Bali tidak mendengarkan Trisandia gitu. Nah, hari ini kita ingin melihat penjelasan itu, ingin mendengar penjelasan Trisandia. Gitu. Jadi kalau ngomongin penjelasan tentang puja Trisandia dari perspektif saya ya, saya juga nggak meminta para sahabat untuk sepaham dengan saya, sependapat dengan saya gitu. Ini based on dari perspektif pengalaman saya ya, pengalaman perjalanan plus pembelajarannya saya. Jadi sebenarnya pertanyaan tentang puja Trisandia itu udah saya pertanyakan dari saya kecil. Saya kan itu diajarin kan, baik di pasraman maupun sama orang tua. Kamu kalau sembahyang harus Trisandia. Oke. Ya, itu saya jalanin lah, saya jalanin. Cuman di saat perjalanan ini saya banyak bertanya, ini fungsinya apa sih? Ini fungsinya kok mesti dilantunkan secara rutin, secara repetisi, kemudian bahkan dalam setiap persembahyangan maupun dalam acara keluarga pun sama gitu loh. Nah, ini kok pertanyaan saya, ini why nih kok mesti dijadikan satu apa sih, tradisi ya. Nah, perjalanan pengalaman saya, setiap yang dijadikan tradisi itu pasti di baliknya ada pesan. Sebagai contoh gini, kenapa kita merayakan tanggal 17 Agustus, merayakan hari kemerdekaan? Kan itu kan setiap tahun tuh dirayain. Secara ritual atau upacara iya, tapi sebenarnya di balik tempat sana itu sebenarnya untuk memahami nih bahwa di balik tradisi itu pasti ada pesan-pesan yang hendak disampaikan oleh mungkin para leluhur ya, untuk sampaikan ke generasi penerusnya nih, intinya itu. Nah, setelah saya melihat itu, kemudian saya mencoba, karena saya orangnya quote-unquote jahil ya, itu kepo gitu ya, saya iniin tuh per baitnya, ini bait 1 ini apa sih isinya, bait 2 ini apa sih isinya, 3, 4, 5, 6, bahkan kok mesti ditutup sama Om Santi itu. Itu yang saya dari dulu saya terpertanyakan, Mas. Karena sebenarnya bahwa tidak banyak semeton kita atau umat Hindu kita yang ingin mencari lebih dalam apa sih makna sebenarnya mantra atau doa kita. Kan gitu Pak Ngakan. Kalau di Hindu Channel juga ada yang sempat viral bahwa
Saya bingung dengan dewa Hindu, saya bingung dengan sesajen. Kenapa ini? Eh, apakah ketika kita bingung kita harus keluar dari Hindu, kan seperti itu? Tapi Pak Hakan nih termasuk keren begini. Kalau anak muda, kalau seumuran Miko ini jarang Pak. Di masa kecil itu sudah bertanya tentang menggeledah atau membuka tentang perbait seperti itu. Nah kemudian lagi muncul pertanyaan Pak Hakan bahwa apakah kita melantunkan Trisandia ini harus diulang-ulang? Kalau di aturannya itu kan 3 kali dalam sehari gitu kan. Apakah memang harus diulang-ulang atau seperti apa? Ini dari perspektif saya ya. Kalau yang untuk berkaitan sama praktik beragama, kalau bagi saya pribadi nih ya, yang namanya harus itu nggak ada, tapi perlu. Nah, praktek berulang itu kan sebenarnya itu latihan nih. Untuk level anak TK, anak SD, anak SMP, SMA, kuliah, bahkan yang sudah dewasa, itu pasti tujuan untuk prakteknya itu beda-beda. Masa ya Trisandia dari zaman untuk kita TK sampai semahasiswa atau seusia saya gini, masa masih sama aja sih? Kan enggak dong. Pasti ada tuh ininya. Untuk anak TK ini minimal untuk introduction lah. Anak SD itu juga. Nah, untuk mereka lebih banyak kita kasihnya, kalau dari perspektif saya, kasihnya dalam bentuk contoh tuh. Dalam bentuk contoh. Mulai SMP, SMA kan itu dia udah mulai nih masa mencari jati diri. Itu biarin aja. Biarkan mereka masih tetap menjalankan apa ritualnya, puja Trisandia, pepanja sembah, itu monggo gitu. Nah, begitu udah mahasiswa kan minimal udah mesti dong ada yang namanya daya kritis ya, mempertanyakan ini maknanya apa sih, pesan-pesannya, terus kok ini disuruh diwarisin turun temurun, manfaatnya buat saya itu apa sih sebenarnya. Nah itu mesti dari pengalaman saya itu mesti dicari secara personal Mas. Nah, baik nanti yang tadi Mas Miko bilang bahwa kan banyak yang bingung ya, itu nggak apa-apa Mas, bingung itu tanda Mas mau dapat petunjuk Mas. Karena kalau nggak pernah mempertanyakan itu nggak dikasih jawabannya, itu based on pengalaman saya ya. Kemudian kalau kita menyinggung Pak Ngakan terkait dengan kita harus menggali kemudian mencari tahu sehingga itu menjadi tuntunan diri kita, menjadi tuntunan jati diri kita. Sejauh mana Pak Ngakan membuka atau membedah perbait artinya itu seperti apa? Kita coba lihat dari kacamata Pak Ngakan sebagai orang yang masa kecilnya membedah atau mencari tahu tentang Trisandia. Tentu kalau tokoh-tokoh kita, para akademisi, kemudian para sulinggi itu pasti akan memahami itu. Tetapi ini seorang sematon biasa, umat Hindu biasa yang bingung akan Trisandia, kemudian mencari tahu dan menemukan arti makna dalam kehidupan Trisandia itu, kita ingin lihat dari kacamata dan pengetahuan Pak Ngakan. Sejauh mana artinya itu? Ya, jadi gini, kalau bagi saya puja Trisandia itu kayak mantra untuk pembuka kesadaran ya, pembuka hati. Jadi itu guidance-nya nih. Itu guidance-nya. Nah, guidance-nya itu yang tadi saya bilang mungkin untuk anak level TK, SD, SMP ya mungkin implementasi itu beda-beda. Tapi begitu udah masuk kepada anak-anak yang udah mulai mendewasa, itu mesti kalau bagi saya harus laku nih. Mungkin mereka belum tertarik ya untuk membahas secara ininya ya. Tetapi yang generasi di atasnya itu kan kalau udah paham itu kan bisa ngasih contoh, ngasih dalam bentuk perilaku sehari-hari lah, cara berpikir, cara menghandle perasaan, cara berkata, cara berbuat, sama cara berperilaku. Nah itu. Nah jadi secara in brief ya, kalau saya boleh
simpulkan, levelnya memang kita mesti tahu dulu dari level pelantunan nih. Pelantunan, kemudian kita pahamin dulu ini maknanya apa, pesan-pesannya. Karena itu pedoman Mas ya. Kalau bagi saya ibaratnya itu gini, kalau kita belum kita jalan ke satu tempat nih, enggak baca map, itu gimana Mas? Kan nyasar kita. Di kehidupan sama juga nih. Kalau nggak baca pedomannya, nggak paham, ya inilah tuh pasti mentok sana, mentok sini, mentok sana, mentok sini. Nah, itu sih. Karena saya udah pernah ngalamin kepentok, makanya kepentok, akhirnya solusinya Trisandia nih. Praktekin akhirnya. Prakteknya. Lagunya seperti itu. Tapi seandainya umat Hindu bertanya, apa sih Pak Ngakan arti yang mungkin Pak Ngakan pahami tentang Trisandia ini? Ada nggak sih yang dari Trisandia, dari bait pertama sampai selanjutnya ini Pak Ngakan bisa berikan nih? Apa ya, secara sederhana bait pertamanya seperti apa? Oh gitu. Jadi gini Mas, kalau saya lihat dari struktur ya, itu kan ada, kalau kebanyakan orang taunya kan 6 bait. Tapi kalau dari saya melihat itu satu kesatuan dari 7 bait. Begitu saya bedah, bait 1 sampai 3 isinya tuh menjelaskan tentang Sang Pencipta. Ya. Bait keempat sampai 6 itu isinya tentang mengatur ciptaan. Yang dalam hal ini itu manusia. Nah, bait ketujuh yang Om Santi 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 Om itu baru tercapai kalau bait 1 sampai 3 plus bait 4 sampai 6 sudah blended dalam itu dirinya kita. Baru tuh damai kita. Minim konflik, minim judgment, minim baper. Nah, itu deh sebenarnya. Itu dari experience saya ya, dari perspektif saya. Jadi Pak Ngakan belum mau untuk mengutip arti persatu dari Trisandianya, perbaitnya belum mau bedah, karena ada topik selanjutnya ya Pak Ngakan. Enggak sih, nggak apa-apa kalau mau oh jangan dulu Pak. Oke. Saya ngikut host aja. Iya, saya ngikut host aja. Jadi kemudian Pak Ngakan, pertanyaan lagi muncul, artinya bahwa kedudukan dari Trisandia ini sangat korelasi dengan kehidupan. Betul. Bagaimana kedudukan Trisandia dengan kehidupan kita dalam sehari-hari? Ya. Bagi saya ya, Trisandia itu manual booknya Mas. Manual booknya. Pedomannya kita menjalani kehidupan. Kehidupan itu kan isinya kita pasti dealing sama itu 5 yang saya bilang. Itu 5P. Pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, sama perilaku. Nah, guidance-nya ya ini. Si Trisandia ini berpikir yang baik itu bagaimana, berperasaan yang baik itu bagaimana, berkata yang baik itu bagaimana, berbuat yang baik itu bagaimana, berperilaku yang baik itu gimana. Karena ini mohon maaf ya Mas ya, saya ngelihat pengamatan saya dari kecil, saya lihat ini kok si A ini Trisandianya rajin, sembahyang ini rajin, kok kayak marahin itu orang nggak ada ininya ya, nggak ada itu filternya ya. Gitu. Perasaan. Kemudian banyak yang saya lihat kok secara ini dia menjalankan itu rajin gitu ya, kok akhirnya itu nipu, itu korupsi. Gitu. Ini why nih? Saya mempertanyakan loh. Padahal kan dia tiap sembahyang melantunkan loh. Ini gitu. Nah itu yang saya ini Mas, ini kenapa sih gitu. Akhirnya saya sampai pada satu mungkin kesimpulan ya, bahwa ini nggak cukup cuman sekedar di itu mulut aja. Tapi dia harus memanifest Mas, harus mewujud menjadi yaitu itu 5P. Pikiran, perasaan, perbuatan, perkataan, itu perilaku. Nah, akhirnya saya mendapatkan jawaban berdasarkan pembelajaran saya bahwa kenapa itu dilakukan repetisi. Itu supaya Trisandia itu mewujud jadi dirinya kita. Jadi kita bisa dibaca nih, puja Trisandia yang berjalan lewat
cara kita berpikir, cara kita merespon dengan perasaan, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan itu perilaku. Karena Trisandia ini diterapkan dalam kehidupan. Ya, betul. Dan tidak jarang dan mungkin jarang orang yang menerapkan itu, Pak. Ya itu sih balik ya masing-masing ya. Tinggal tanya ke masing-masing aja. Saya nggak mau ngejudge lah. Nah, nggak mau ngejudge. Inilah bentuk bijaknya seorang Pak Ngakan ketika coba kita pancing sebuah pertanyaan. Makan Batman itu soalnya. Iya. Langsung beliau tidak ingin bahwa ketika pengetahuan yang Pak Ngakan dapat dari pengalaman hidup, kemudian mencari tahu dan akhirnya mencantumkan ke sebuah pengetahuan yang akan dilihat banyak orang, sampai saat ini Pak Ngakan bersifat yang bijak sekali seperti itu. Nah kemudian Pak Ngakan, bagaimana ini Pak Ngakan yang muda dulu nih. Di sekarang ini masih banyak anak muda loh Pak, gitu. Nah bagaimana relevansinya sebuah pemahaman Trisandia bagi anak muda? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau dari perspektif saya, ini sebenarnya saya mengulik ini juga sebenarnya untuk anak-anak muda supaya nggak ngalamin stupid cost yang pernah saya alamin. Yang mestinya saya bisa langsung ke tempat sana, ini saya mesti muter itu jauh mas. Muter jauh akhirnya kayak gini. Nah, relevansinya sebenarnya gini. Puja Trisandia itu sebenarnya pedoman untuk memahamin diri untuk anak-anak itu muda ya. Anak-anak itu muda sekarang tuh mas, saya ngelihat speknya, spek ininya keren lah, luar biasa speknya ya. Nah ini kan supaya ibaratnya anak-anak muda sekarang ini kayak itu laptop deh mas, laptop dengan spek bagus, harganya tinggi, jangan sampai dimasukin sama virus-virus, jadinya nggak optimal. Nah supaya laptop ini bekerja optimal itu gimana? Take out lah tuh virusnya. Virusnya ini kan beragam, mungkin yang miss ya, atau ajaran atau doktrin-doktrin yang perlu diluruskan nih. Ini. Gitu sebenarnya. Jadi supaya nggak mengulang pola nih, nggak mengulang pola. Karena saya pun waktu dulu saya sama orang tua saya pertanyakan tuh, Bu ini apa sih? Ibu saya kasih jawaban buat saya tuh belum ini ya gitu ya. Akhirnya udah tuh cari tahu. Artinya bahwa pengalaman dari Pak Ngakan, ketika memang kita bertanya kepada orang tua kita memang belum mendapatkan jawaban, kita tidak berhenti sampai saat sekarang juga. Kita bisa mencari pengetahuan tentang Trisandia ke tokoh-tokoh Hindu lainnya, ke orang-orang lain, mempertanyakan dengan membawa jawaban apa yang mungkin memuaskan bagi diri kita sendiri, seperti itu. Baru kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Seperti itu. Jadi yang perjalanan saya yaitu saya bertanya ke sini, bertanya ke sini. Bahkan saya sempat berdiskusi yang paling berkesan buat saya, berdiskusi dengan almarhum Ida Pedanda Ratu Madegunung. Nah, itulah beliau yang banyak membuka saya. Puja Trisandia tuh ini loh. Itu. Nah, akhirnya saya dapat dari itu beliau, saya mencoba mencari di itu literasi, bahkan saya ngelihat Hindu channel pun juga saya lihat kan. Ada penjelasan tentang ini. Itu saya ini dulu Mas. Saya koleksi dulu tuh. Kayak bahan nih. Bahan udah ngumpul, baru saya blended nih. Saya praktekkan, saya iniin. Akhirnya ini ternyata gitu. Itu mesti kalau akhirnya yang boleh saya bilang bahwa Puja Trisandia itu harus dialamin masing-masing Mas. Harus kita alamin. Baru bisa dapat itu rasanya. Kalau belum itu ngalamin ya itu kan itu proses ya. Namun Pak Ngakan, bahwa kita sadar semua bahwa setiap kita melakukan sebuah ritual pasti akan ada
Trisandia. Itu sudah pasti, Pak. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketika kita sebagai umat Hindu melantunkan Trisandia hanya di momen-momen ritual saja? Jadi gini, ritual itu kan ini Mas ya, kesepakatan, tradisi. Istilahnya untuk mencerminkan bahwa ini loh identitasnya kita, golongannya kita ini loh gitu. Tetapi untuk melantunkan puja Trisandia itu sebenarnya, atau mempraktekkan ya saya bilang, itu daily, nggak dibatasin sama ruang sama waktu. Karena di setiap tindakan itu kita, itu dia tuh main dia gitu. Jadi kalau yang mungkin teman-teman Hindu yang dari Bali, mungkin yang kalau yang diam di Jakarta, dia kan biasanya itu hari Minggu ya, kita ke pura kan, sembayang lah tuh bareng, entah bareng sama Banjar, sama keluarga, ya itu nggak apa-apa. Gitu. Itu emang apa sih prosesnya gitu. Nah, cuman sekarang apakah cuman ditinggal di itu pura aja, nggak dibawa ke rumah, nggak dibawa ke daily life? Itu kalau experience saya itu mesti dibawa tuh ke rumah, ke daily life. Jadi mungkin pertanyaan dari Hindu Channel sangat sederhana sekali, bahwa seperti yang tadi, apakah kita melakukan Trisandia hanya ritual saja? Tiang yakin dan kami yakin bahwa pemirsa Hindu Channel tidak hanya ritual saja, dalam keseharian pun akan melakukan Trisandia gitu. Ini Hindu Channel hanya memberikan bahwa kita sepakat bahwa kita sama dimanapun kita berada, khususnya baik itu di daerah manapun, baik Bali, Sumatera, Kalimantan gitu, Sulawesi, Bengkulu, sebagainya, itu pasti akan melakukan Trisandia seperti itu. Nah, kemudian Pak Ngakan, ada nggak sih kesaktian Trisandia? Karena tadi kita diskusi di belakang nih, Pak Ngakan punya prinsip sebuah tiga apa nih gitu, apa tiga kesaktian atau tiga apa nih kan gitu? Nggak sih, kalau buat saya itu sebenarnya ini ya, hubungan segitiga ya, segitiga yang di puncak itu sang pencipta lah. Kalau saya lebih suka bilangnya sang true source, sumber asal muasalnya kita semua. Kan semuanya akan pulang ke dia semua kan nanti. Nah, di bawah dia nih dua nih, ada manusia sebagai ciptaan, ada juga alam semesta dengan beragam sistemnya nih, beragam sistem dan itu makhluk. Nah, puja Trisandi itulah ya yang itu mengatur nih rule of game-nya, ininya. Dia sebagai sang pencipta mengatur manusia sama sistemnya dia di alam. Tuh. Cara menjalani kehidupan, cara menghormati ciptaan yang itu lain, menghormati sesama manusia. Intinya kan itu gimana sih supaya kasih sayang semesta bisa bekerja dalam kehidupan. Intinya itu sih sebenarnya. Kalau pandangan Miko, itu adalah sebuah kesaktian, Pak Ngakan. Itu adalah kesaktian Trisandia. Bayangkan 3 posisi diambil oleh Trisandia, bahkan ribuan gitu. Tapi secara sederhana kita menyebutnya sebagai bagian ketuhanan, ada bagian manusia, ada bagian alam semesta. Manusia tanpa alam nggak bisa. Betul. Alam ini luar biasa, Pak. Nah, kemudian Pak Ngakan, ini bagaimana dalam manfaat kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita sudah melantunkan Trisandia, ketika kita sudah memahami Trisandia, ketika kita sudah memperlakukan lakunya sebagai Trisandia sudah ini, apa manfaatnya? Jadi itu gini Mas, kalau udah melantunkan, memahami, mempraktekkan, mengalami, itu nggak menjamin, nggak ada masalah. Tapi akan kita dapat perbedaan dari based on pengalaman saya. Perbedaan dalam cara menanggapinya. Cara nanggapin itu masalahnya udah beda. Yang tadinya mungkin begitu kita dapetin masalah kita langsung reaktif nih.
menyalahkan keluar. Tapi begitu udah memahami esensi dari puja Trisandya, kita jadi lebih kayak zoom out nih dulu sebentar nih. Ini barang ini didatengin ke saya, pesannya apa nih? Nah, itu di sini. Dari reaktif jadi kemana? Adaptif. Dari memprotes jadi memproses. Tidak langsung respon. Ya, karena untuk merespon Mas itu nggak perlu belajar. Itu nggak perlu belajar. Itu udah ada tuh bibitnya di kita. Gitu. Dengan kita auto respon ya, itu nggak perlu itu belajar kita. Tapi begitu kita narik diri sejenak, nah itu baru deh. Apa dapat nih? Kok gue ngalamin ini ya? Ini pesannya buat saya ini apa? Gitu. Begitu kita bawa ke dalam, oh ini ternyata. Pengalaman saya sih gitu Mas. Saya waktu dulu itu ngalamin hal yang nggak itu enak gitu ya. Wah waktu dulu iya. Tapi begitu berjalannya itu waktu, baru saya ingat, ini beruntung nih. Aku mengalami ini dulu. Kalau enggak nih, enggak kayak sekarang inilah. Jadi ternyata hal-hal yang sifatnya kontradiktif itu sebenarnya itu lagi kayak itu keris Mas, lagi tung. Nah, emang sih sakit kan, diketok, dipanasin, sakit. Cuman kan jadinya paten. Intinya itu. Ilmunya tukang pandi. Iya betul. Kita diskusi masih ada satu pertanyaan lagi Pak Ngakan. Namun bagaimana Pak Ngakan bisa bisa menggabungkan sebuah kekuatan dari Trisandya ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian boleh Hindu Channel minta satu kutipan dari salah satu bait Trisandya mana yang mungkin jarang kita dengar. Ini akan membuka diskusi kita berlanjut Pak Ngakan tentang kekuatan mantra Trisandya per baitnya. Okay. Kalau saya ngambil bait kedua ya. Bait kedua itu kan menyebut ada yang namanya Narayana. Narayana itu apa sih? Narayana itu berdasarkan itu literatur ya. Literatur baik ada di Upanishad, di Manawa Dharma Sastra. Itu Narayana itu simbol fungsinya Tuhan sebagai kecerdasan yang mengisi setiap ruang dan waktu yang mengatur kehidupan. Ya. Jadi sebenarnya kita nih bukan itu gimana? Kita nih di dalam beberapa sloka saya lihat bahwa dibilang gini, aku meliputi yang nyata dan nggak nyata. Artinya kan dia meliputin ya. Nah, itu makanya kalau analoginya kita anggap kayak telur deh. Telur itu anggap aja yang bagian kuningnya itu kita, putihnya itu alam, kulitnya itu yang meliputin. Nah, di bait kedua itu sebenarnya dikasih pesan bahwa dia selalu itu hadir dalam setiap peristiwa, baik peristiwa yang menurut kita menyenangkan maupun yang enggak. Karena dia selalu hadir dalam bentuk itu dualitas nih, Robineda atau orang barat bilangnya single duality itu ya. Dalam bentuk yang menyenangkan atau dalam bentuk yang enggak menyenangkan. Ini cuman itu gantian nih. Nggak mungkin yang menyenangkan terus, itu nggak mungkin. Nggak mungkin juga yang menyedihkan terus, itu gantian. Nah, di situ sebenarnya itu dibilang bahwa segala apa yang ada, telah ada dan akan ada berasal darinya. Artinya udah ada nih, dia mewujud sebagai satu sistem yang menghadirkan semua peristiwa untuk itu ngirim pelajaran itu ke kita. Lesson buat itu kamu loh ini. Ibarat kayak ini deh Mas, kalau kita mesen GoFood ya. Kan tukang GoFood itu, teman-teman itu GoFood itu kan harus nyampein langsung, memastikan nih udah sampai gitu. Itu sama. Kalau sepanjang kita belum dapat pesannya, itu hadir tuh terus tuh sampai kamu paham. Begitu diterima pesannya, udah, itu pelajaran selesai. Itu sih experience. Jadi itu mungkin
pelajaran untuk kita, atau bagi saya ya mungkin itu perintah untuk menjadi pengamat, bukan penilai. Itu juga ya yang saya bingung waktu kalau saya zaman kecil apa di Bali, kok lihat ada pohon dicarungin hitam putih, apa sih pelinggi sarung, ini apa sih kok kayak papan catur gini. Nah ternyata itu hitam itu simbol yang hal-hal nggak enak menurutnya kita, putih itu simbolnya hal-hal yang enak menurut kita, tapi ditaruh dalam satu kesatuan, itulah skin kehidupan. Hitam putih itu gantian. Ruang Beneda. Ruang berbeda. Jadi mesti bisa menerima, meluk itu dua-duanya. Jangan senangnya aja yang jangan itu rakus kan. Banyak kan gini kita. Rakus nerima yang kita suka, sekaligus rakus nolak yang itu kita nggak suka. Kan itu. Yeah. Pada konsep pembahasan kita tentang Trisandia ini, ada nggak sih Pak yang tertinggal pembahasan kita? Yang tertinggal itu. Ya. Siapa tahu ada pembahasan yang kurang nih, yang ingin Pak akan sampaikan kepada anak muda saat ini. Seperti apa? Gitu. Buat anak muda sih berproses ya, karena ini bukan kayak bikin mie instan sekali masak itu jadi itu. Jadi yang saya pengalaman saya ini sebenarnya pencarian saya yang cukup panjang ya, yang sebenarnya ini udah saya rangkum, saya sip supaya anak-anak muda ini di usia mungkin 20-an, 30-an udah dapet esensinya, pemahamannya. Jadi punya waktu lebih terpanjang buat itu praktek. Kalau saya sih bagi saya agak telat ya kalau dari saya, cuman ya udahlah, kan itu better late than never kan gitu. Istilahnya masih untung lah saya dapetin pemahaman gini. Pak akan siap diundang di Hindu Channel lagi nih. Kalau Hindu Channel berkenan, saya siap. Jadi kita akan undang Pak Akan lagi di topik-topik selanjutnya. Kita akan cari ide, karena Hindu Channel mulai mencari ide saat ini dengan kita membaca buku-buku dari orang-orang hebat kita, orang-orang Hindu gitu. Karena saya yakin bahwa pengetahuan yang ada di dalam buku itu saat ini perlu kita visualkan, Pak Ngakam. Gitu. Jadi Hindu Channel sudah mulai melakukan riset banyak buku yang topiknya akan sederhana kita angkat, pertanyaannya akan sederhana kita angkat, tetapi itu mengena khususnya di umat Hindu di seluruh Nusantara gitu. Matur suksema, terima kasih Pak Ngakan. Sehat selalu, rahayu, dan pemirsa Hindu Channel. Inilah pembahasan kita bersama dengan Pak Ngakan Putu Ardana. Beliau adalah salah satu umat Hindu yang masa mudanya mencari tahu tentang pengetahuan Hindu. Tidak cukup hanya Trisandia saja. Banyak sekali yang beliau pertanyakan di masa mudanya, sehingga saat ini beliau ingin memberikan informasi pengetahuannya kepada pemirsa umat Hindu di seluruh Nusantara. Dan pemirsa Hindu Channel, kami tutup dengan Parama Santi bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Suksema Pak. Suksema Rahayu.